Halo guys, jadi gue itu sekarang mau ngasih lihat kalian salah satu lensa yang menarik banget nih dari Samyang. Ini jadi kita mulai dulu dari lensa 135. Yang lensa 2470 f2.8 itu nanti kita bikin video yang lainnya. Nah, jadi lensa 135 ini gue beli sekitaran sebulan yang lalu. Nah, ini kebetulan tuh gue pakai buat potret ada, street hunting tentunya ada, dan lebih ke sport. Jadi tentunya AF-nya itu benar-benar diandelin. Jadi setelah gue pakai beberapa lama, ternyata ini tuh best deal banget. Ini tuh setengah harga dari GM. GM tuh sekitar 20-25an lah ya, segituan lah. Sedangkan lensa Samyang 135 ini cuman 11 jutaan. Jauh lebih murah dibanding merek GM. Bukan merek GM sih, Sony G Master Lens. Dan tentunya AF-nya pasti paling bagus, kualitas pasti paling bagus. Cuman ini sebagai alternatif lah gitu ya. Reviewnya itu pertama kita lihat dulu dari build quality. Dari build quality tuh ini tuh bahannya plastik gitu. Plastik cuman bagus sih. Dia ada finishing kayak tekstur lah gitu ya. Untuk plastiknya sendiri dia cenderung tipis sih. Cuma tipis dan ringan gitu. Gak yang gak kayak plastiknya dari lensa Sigma lah gitu. Ya sesuai dengan harga sih. Di sini lens hoodnya juga gede banget nih. Ini lens hoodnya tuh sekitar 30% dari lensa ini nih panjangnya nih. Ini panjang banget nih lens hoodnya. Tapi ketika kita moto tetap kelihatan keren gitu jadinya. Itu plus poin aja sih. Untuk hasil ya lens hood aja gimana ya. Itu fungsinya begitu. Untuk build quality dalamnya ini cenderung kosong sih, kopong gitu. Untuk barang sebesar ini, tapi gak ngaruh sebenarnya. Plus poinnya itu jadi ringan. Jadi dengan walaupun yang ukurannya sebesar ini dibanding dengan 2470, ini cukup sama sih, sama lah, beda sekitar 1 sentian doang panjangnya. Tapi so far build quality-nya bagus banget, asal jangan jatuhin aja gitu. Oke, selanjutnya kita ke autofocus. Salah satu faktor yang bisa dibandingin ketika kita mau membeli lensa ini. Ketika gue mau beli lensa ini juga, gue mikirnya berkali-kali. Bahkan gue searching terus gitu ya. Tapi memang gimana ya? Gue tuh orang penasaran gitu ya. Jadi ya udah beli aja gitu. Jadi untuk AF-nya sendiri banyak yang bilang tuh gak gimana cepet gitu. Cepet, cuman kurang cepet gitu ya dibanding lensa-lensa lainnya. Kayak lensa 85 Sony ataupun lensa-lensa lainnya lah. Itu AF-nya cenderung akurat lah walaupun harganya di bawah ini. Sedangkan lensanya tuh kita gak kayak beli 135 1.8 aja sih. Cuman AF-nya oke lah, kepake gitu. Cuman buat gua sih kayaknya kurang bisa diandelin. Bukan kurang bagus, kurang bisa diandelin. Kadang tuh trackingnya itu agak lambat sama agak miss gitu kadang tuh. Untuk autofocusnya yang jauh banget dari dekat ke jauh, itu dia butuh sepersekian detik lah, lebih lama dibanding lensa biasa gitu. Lensa lainnya lah gitu ya, yang AF-nya tuh decent lah, kayak pakai lah gitu. Untuk ini trackingnya ya so-so lah. Untuk gue kan sendiri sport photographer, itu gue di bidang basket, futsal, bahkan sepeda gitu, atau lari gitu. Nah kadang tuh di sepeda sama lari kadang tuh misfokus untuk trackingnya. Di sini gue pakai body 6400 yang gue pakai rekam di sini nih. Kadang tuh misfokus, nggak tahu kenapa. Tapi anehnya ketika gue pakai foto basket di low light, akurat cuy.
Iya parah, aneh kan. Tapi untuk segi dari kualitas oke lah gitu ya, AF-nya kepake lah gitu. Cuma kadang bagus kadang enggak gitu. Ya begitulah lensa aftermarket. Kalau kita mau yang hasilnya bagus terus, ya tentunya kita beli lensa GM gitu. Udah pasti bagus. Everywhere, whenever you shoot, pasti akurat lah gitu ya. Nah PR-nya pasti pas lagi syuting video nih. PR pasti kalau ada focus breathing lah, ada misfocus, dia nge-tracking running dulu gitu kan. Oke, selanjutnya dari segi kualitas gambar ya. Dari kualitas gambar tuh tajam. Ya, lensa fixnya gimana lah. Cuman buat lensa fix aftermarket ya ini tajam banget. Bokehnya itu blur. Bokeh pasti blur dong. Bokehnya tuh mulus lah, halus gitu, smooth banget gitu. Dan yang kedua itu dia bokehnya tuh kalau ada cahaya di belakang, bokehnya tuh bulat banget gitu. Nggak cenderung ke cat eye look gitu. Dia bulatnya tuh benar-benar rounded gitu. Karena mungkin dari elemen dan aperture blade-nya mungkin bagus, atau enggak yang bentuknya memang bagus itu konfigurasinya gitu. Cuman ini bokehnya bagus banget, bulatnya luar biasa. Kata gue tuh paling cocok kalau ini dipakai di full frame, jadi nggak terlalu ngezoom banget, cuman bokehnya dapet banget tuh. 135 nih f1.8, ajaib banget nih bokehnya. Cuman nggak ada sih kalau dari segi kualitas. Dari warna tuh karakternya ya Samyang banget lah gitu kan, cenderung agak warm gitu, tapi masih bisa lah. Justru emang kadang lebih enak warnanya tuh buat diproses lagi tuh, jadi gak terlalu banyak PR. Karena gue sendiri cenderung ke warm warnanya tuh. Kecuali kalau yang tematik gitu biasanya agak dark and moody gitu kan, itu gimana ntar ngeditnya aja gampang gitu. Cuman kalau buat hasil mentahnya aja udah bagus, tajam, bokehnya bagus. Ya so far so good sih. Terus yang ketiga itu fitur weather shield atau weather shielding. Di sini tuh udah ada di lensanya, udah ada di end cap-nya yang nempel ke body. Nah itu udah cakep banget tuh. Begitu ya, memang ini dipakai di sport tuh bagus banget gitu, karena ya ini sekalian weather shielding, AF-nya kepake lah. Cuma kadang kalau kita memang ngeker benar-benar satu orang, terus kita burst, itu bakal banyak banget miss-nya. Kayak kayak 5 dari 10 atau bahkan 6 dari 10 lah. 6 dari 10 kita burst pakai ini tracking, itu kadang miss-nya banyak banget. Tapi ya masih bisa tolerable karena gue sendiri nge-shoot sport itu di single. Cuma kalau kita memang buat sebuah event yang kayak sepak bola official gitu, atau yang memang kita harus ngeker satu orang, atau MotoGP atau F1 dan lain-lain, balap mobil, nah gue lebih rekomen kalian ambil 70-200 GM Mark II, karena itu gak akan misfokus. Udah paling terbaru, termutakhir, hasilnya cakep udah pasti. Cuma kalau ini tuh buat alternatif aja, buat alternatif ketika kalian jadi sport photographer lah, jadi potret yang gak butuh dikejar waktu lah gitu ya. Kalau di sport lumayan dikejar waktu sebenarnya, cuman ketika kita moto cuman yang nyantai-nyantai gitu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi nggak harus semua benar-benar kita harus ambil gitu per orang. Yang penting buat update aja, buat dokumentasiin sekitar aja, itu masih oke banget. Cuma kalau buat tracking yang burst, yang benar-benar one lap one chance gitu ya, itu gue nggak rekomen pakai ini karena rawan banget dan beresiko gitu, nggak worth it lah. Mending kita keluarin budget dikit buat rental lensa. Cuman ini lensa tuh alternatif banget, cakep dah pokoknya. Tapi so far ini rekomen banget, lensa ini cakep banget. Bokehnya blur, mulus banget gitu, smooth ya, hasilnya tajam banget. Dan untuk AF-nya cukup akurat, walaupun tidak secepat itu gitu ya. Jadi buat kalian yang mau beli kamera ini,
kata gue rekomen banget 8/10 lah. Tapi nyesuaian lagi, kalian butuh AF yang cepet banget dan akurat, nggak boleh miss, atau kalian masih bisa nyantai-nyantai buat ngincar ngincar hasil yang bokeh aja sih. Dan di sini yang terakhir tuh ada, kita lupa review tuh ininya, tombol-tombolnya. Untuk kalau ini belum gue setting. Di sini tombolnya tuh untuk ganti switch dari tracking hewan ke manusia. Ini M1 M2 nya bisa disetting, tapi harus pakai Samyang Lens Station ya. Jadi harus beli lagi sekitar 800 sampai sejutaan buat nge-update atau nyeting tombol-tombol ini. Cuma kalau bawaannya ini buat manual fokus sama settingan AF aja sih. Kalau ini bawahnya buat settingan fokus ada infinity 1,5 meter, 069 sampai 2 meter, ataupun ada full gitu. Sisanya udah sih. Sama plus poinnya tuh ini minimal fokus distance-nya MFD-nya tuh sekitar 0,69 cm atau 2,26 feet ya, 0,7 cm lah. Ini cukup deket buat sebuah lensa tele lah ya. Jadi bisa lah kalian agak-agak makro dikit gitu kan. Dan ditolong oleh lensa yang lumayan ngezoom ini gitu, dengan focal length yang panjang dan minimal focus distance-nya yang cukup dekat gitu. Oke, kalau kalian ada pertanyaan boleh tanya di kolom komen aja. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you.